Ini betul-betul butuh bantuan doa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar, jalan menuju kesehatan, sehat walafiat, ya, sehat betul-betul sempurna sehat ya. Bosan ila jasadi Mas Musa. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih karena kita sudah ikhlas mendoakan untuk kesehatan saudara kita Mas Musa. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mari kita lanjutkan kajian kita. Surat An-Nisa ayat 131. Sekarang kita masuk ayat 131. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi, dan milik Allah, ma apa-apa yang fis samawati yang ada di semesta langit, wama dan apa-apa yang fil ardi yang ada di muka bumi ini. Walaqad, dan sungguh benar-benar wasaina kami perintahkan alladzina kepada orang-orang yang utul kitab, mereka diberi kitab, min qablikum dari sebelum kalian, wa iyyakum dan Allah juga memerintahkan kepada kamu sekalian wahai umat Muhammad, anittaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru, dan jika kalian semua ingkar, mengingkari terhadap pemberian Allah, fa inna lillahi, maka sesungguhnya milik Allah lah, ma apa-apa yang fis samawati yang ada di semesta langit, wama dan apa yang fil ardi yang ada di muka bumi. Wa kana, dan adalah Allahu Allah, ghaniyan, zat yang maha kaya, hamidan, dan maha terpuji. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah apa-apa yang ada di semesta langit dan apa-apa yang ada di muka bumi. Jadi bumi dan langit dan segala isinya ini adalah miliknya Allah. Sampai kepada kita ini dan seluruh anggota tubuh kita, organ tubuh kita, itu seluruhnya adalah milik Allah. Jadi kalau ada orang, itu rumah saya, itu mobil saya, itu istri saya, itu anak saya, itu kan pengakuan sementara, gitu. Itu kan pengakuan sementara. Kalau kita agak tinggikan bahasan kita, itu adalah sementara dipinjamkan oleh Allah kepada jenengan sebagai amanat yang dititipkan panjenengan. Jenengan diberi istri, sebenarnya istri itu adalah miliknya Allah yang sementara waktu dititipkan kepada jenengan sebagai amanat untuk bisa dididik, tanggung jawab di pundak panjenengan. Anak itu juga miliknya Allah, cuma sementara waktu panjenengan dititipi amanah Allah berupa anak untuk dididik, diajari ilmu agama, ngertekno agama, difahamkan Al-Quran, isok moco Al-Quran, ngerti sholat 5 waktu. Itu adalah tanggung jawab kita semua.
Nah, cepat atau lambat pasti Allah akan mengambil titipannya. Gitu betul. Wong titipan ya, pasti diambil. Kan gitu nggih. Pasti diambil. Lah kapan mengambilnya? Itu haknya Allah, tidak ada yang tahu. Gitu loh. Yang namanya titipan itu ya orangnya berhak mengambil sewaktu waktu. Kados sing gak ada mobil nih lho, dititipaken teng lapangan sebelah niki lho. Gitu. Niku kan titipan kabeh to. Lah ngambilnya jam berapa, kapan kan terserah orangnya. Kan tidak ada janjian sama kita. Bahkan kalau dia perlu ngambil di tengah malam, dia ambil. Nah, itulah sebenarnya hakikat hidup kita. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Jadi haknya Allah lah mengambil miliknya kapanpun saja. Oleh karena itu, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba, dan sungguh benar-benar kami perintahkan kepada orang-orang ahli kitab yang mereka diberi kitab dari sebelum kalian, Yahudi, Nasrani, terus kitab Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud, wa iyyakum, dan juga Allah memerintahkan kepada kamu sekalian, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Nah, di sini wa in takfuru, jika kalian kufur terhadap pemberian Allah, gak mau bersyukur alias kufur, fa innalillahi, dibaleni meneh, maka sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di semesta langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di dalam bumi atau di muka bumi. Jika manusia itu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, Allah juga nggak ngapa-ngapain. Allah juga nggak butuh rasa syukur kita, ya. Tapi ketakwaan yang Allah perintahkan kepada kita, anittaqullah, ketakwaan itu juga untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau Allah menyuruh bersyukur, maka bersyukur itu juga kembali kepada dirinya sendiri. Karena Allah tidak butuh apa-apa. Misalnya wong sak donya itu gak ono sing syukur belas, kufur kabeh, itu pun juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Umpama orang di muka bumi itu bersyukur semua, takwa semua, juga tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi rasa ibadah kita, syukur kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah, itu semuanya bukan untuk kebutuhan Allah, akan tetapi kebutuhan kita sendiri-sendiri. Sebab itu adalah kepentingannya itu untuk diri kita sendiri. Jadi Allah itu gak butuh apa-apa, itu maksudnya. Makanya di akhir ayat itu wa kanallahu, dan adalah Allah itu ghaniyan, maha kaya. Pak nggih. Ghaniyan, maha kaya. Lah ya apa bumi langit punyaannya, seisinya kepunyaannya. Hamidan, dan terpuji. Wis maha kaya, terpuji. Kenapa kok terpuji? Kemahakayaan Allah ini tidak butuh bantuan dari siapa-siapa, ya kan? Kalau kula panjenengan misalnya ono wong kaya, sugih rek wong rek, barang didelok, oh ya mesti ya ae oleh warisan sak ngono kae. Lho berarti kan sugih karena pemberian dari orang tuanya. Terpuji dari mana? Kan begitu nggih? Gitu loh. Ada orang kaya rek, hebat rek. Ternyata ternyata dia itu kerja di salah satu perusahaan. Oh berarti kan kayaknya karena kerja di situ. Gitu loh. Ada lantaran-lantaran, ada wasilah-wasilah tertentu yang menjadikan dia itu kaya. Lah Allah itu nggak butuh gini-gini. Allah tidak butuh apa-apa. Maha kaya tanpa perantara apapun.
maha kaya tanpa bantuan siapapun. Gitu. Makanya di sini hamidan terpuji karena kemahakayaan Allah itu tidak butuh bantuan siapapun. Allah sudah maha kaya sejak dulu tanpa bantuan dari siapapun. Makanya ghaniyan maha kaya, hamidan terpuji karena tidak ada bantuan apapun selain Allah untuk menjadikan Allah maha kaya. Ini gak butuh apapun. Itu ya. Jadi ini kita lebih dalamkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dilanjutkan lagi walillahi. Jadi ping piro iki? Walillahi dan milik Allah ma apa yang fis samawati yang ada di langit, wa ma dan apa yang fil ardi di muka bumi. Berapa kali kita dulu? Ini satu kali ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus dok kene dibaleni maneh. Fa in takfur fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus dibaleni maneh walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. 3 kali berturut-turut Allah menyampaikan bahwa kepunyaan Allah lah semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Terus wakafa dan cukuplah billahi kepada Allah wakilan sebagai pemelihara dari seluruhnya ini. Pemelihara dari seluruhnya ini. Maksudnya pemelihara itu ya yang mengatur dari seluruh yang ada di muka bumi. Semua ciptaan Allah itu sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa yang disebut sunnatullah. Dan semuanya itu berjalan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Contohnya matahari sudah menjadi sunnatullah. Matahari itu setiap pagi muncul dari sebelah timur, maka kalau sore hari pasti terbenam di sebelah barat. Terus ini berjalan terus ini. Gak tahu krungu matahari macet ini. Macet ndak ono kromo, perapatan macet misalnya. Gak ada. Rembulan juga begitu. Sudah beredar sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan sunnah yang sudah Allah tetapkan di dalam rembulan, saling beriringan dengan matahari. Bintang-bintang yang ada di langit sudah diatur semua oleh Allah. Semuanya beredar di garis edarnya masing-masing. Padahal kalau menurut ilmu pengetahuan kan jumlah matahari bintang itu kan berapa gitu ya? Berapa juta atau berapa miliar bintang yang ada di langit. Semuanya itu tidak mandek, bergerak, berjalan, tapi gak tahu tabrakan. Ini loh kekuasaan Allah kalau kita mau mencermati. Itulah kemahakuasaan Allah. Ya. Nah, ento demikian besok di hari kiamat seperti yang sudah Allah firmankan. Ya, ketika hari kiamat itu, idza syamsu kuwirat, apabila matahari sudah jatuh ke muka bumi, wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang yang ada di langit sudah berjatuhan, wa ilal bihari fujirat, dan apabila laut ditumpahkan ke muka bumi. Ini Pak gambaran hari kiamat. Wa ilal jibali suyirat, dan gunung-gunung diperlakukan oleh Allah bahkan berhamburan seperti aneh-aneh atau seperti kapas yang ditiup oleh angin. Coba kita bisa bayangkan Pak, gunung iso kayak kapuk Pak, diterak angin. Itu gambaran hari kiamat. Apa yang sudah Allah susun, kalau datangnya hari kiamat semuanya rusak, ambruk. Matahari pun ambruk ke muka bumi. Dan nek kanok matahari dan nek petenge dojo. Kan ngoten nggih? Ya Allah. Itu. Ya, jadi wakafa billahi wakila, dan cukuplah dengan seluruh ciptaan yang Allah ciptakan itu. Allah yang menjadi penguasanya, Allah yang menjadi pengaturnya,
semuanya berjalan sesuai dengan sunnatullah. Itu kekuasaan Allah. Jadi kula panjenengan gak usah cilik ati. Lah ya wong Allah itu sing duwe langit, duwe bumi, kabeh milik Allah. Bahkan yang memberikan seluruh rizki yang ada di muka bumi ini juga pemberian dari Allah. Tidak hanya manusia, tapi seluruh binatang yang ada di muka bumi ini juga Allah yang memberikan makanan, yang memberikan rizki. Oleh karena itu, sepanjang kita itu mau berusaha, berikhtiar, berdoa, pasti Allah akan memberi. Itu ya. Jadi jangan sampai kita ini bersuudzon kepada Allah. Kadang-kadang kita ini bersuudzon kepada Allah. Itu orang non muslim, Cina-Cina itu gak tahu sholat tapi sugih. Mungkin ono tonggo sebelah itu gak tahu nang masjid tapi usaha kok dal. Awak dhewe kok sak ngene. Terus ngersulo kepada Allah. Jangan sampai ya. Saestu ya. Jangan sampai begitu. Jangan sampai punya pandangan seperti itu. Sebab Allah yang maha tahu akan takaran kekuatan iman kita ini, Bapak. Allah yang maha tahu. Ya, harus berhusnudzon. Berhusnudzonnya bagaimana? Umpama awak dhewe iki dikeki rezeki sing akeh, sugih brewek. Kira-kira jenengan wis gak kerasan kok masjid. Ya, kudu nang mall. Ya soalnya duit akeh. Gitu. Nah, karena wis kepengen nang mall terus wis jamaah ilang. Kan gitu enggak? Ya salat wis gak kopen, sing asale tepat waktu malah gak tepat waktu. Lho pengaruhnya harta itu luar biasa. Ya. Pengaruhnya harta itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita ini bersuudzon kepada Allah. Harus tetap berhusnudzon kepada Allah. Allah yang maha tahu. Man barang siapa yang karena dia adalah yuridu menghendaki thawabat dunia, pahala dunia, balasan dunia. Fa indallahi maka di sisi Allah thawabud dunya wal akhirah. Allah bisa memberikan balasan dunia dan juga memberikan balasan akhirat. Wa kana Allahu dan adalah Allah itu sami'an, maha mendengar, basiron, maha melihat akan kemampuan hambanya. Ayat ini memberikan peringatan kepada dulu orang-orang kafir yang diingatkan oleh Allah itu. Karena orang kafir itu yang diinginkan adalah kehidupan dunia saja. Nah, gitu kan? Orang kafir itu yang diinginkan adalah balasan dunia. Tapi di sisi Allah itu ada dua balasan, dunia dan akhirat. Itulah wujud dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia juga hasanah, hasanah itu baik, wa fil akhirati juga hasanah. Itu yang kita inginkan. Tapi orang kafir kepengen hasanah dunia toh. Orang kafir. Jadi makanya tidak heran kalau ada orang-orang misalnya non muslim atau misalnya orang-orang yang tidak ahli ibadah lah misalnya ya. Terus dia itu mencari dunia yang sebanyak-banyaknya, ya biar saja. Ya. Kalau kita ini tujuannya dunia, Allah juga akan ngasih. Tapi kalau kita ini tujuannya dunia akhirat, Allah juga menyediakan dua balasan. Jadi seperti itu, menyediakan dua balasan itu. Dan Allah maha tahu itu artinya maha mendengar itu ya maha mendengar suara hati orang itu tadi.
Dia punya keinginan apa? Basirun, dan maha melihat bagaimana tujuan hidup orang itu tadi. Nah, disitulah balasan Allah itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 134. Makanya hidup di dunia ini harus seimbang kalau bisa. Kalau seimbang itu maksudnya ya dunia juga kita cari, akhirat juga kita cari. Ya, tidak fair dan pasti salah kalau ada orang hanya akhirat tok, dunia nggak mungkin. Karena kita masih hidup di dunia, pasti kita juga butuh dunia. Nah, gitu. Tapi juga jangan dunia tok, sementara akhirat dilupakan. Juga jangan. Ya. Juga jangan. Jadi harus sama-sama. Dan apapun usaha panjenengan di dunia ini, kalau panjenengan niatkan untuk mencari ridhonya Allah, maka amal dunia itu menjadi amal akhirat. Banyak orang begini, misalnya saya bekerja untuk mencari nafkah, menghidupi anak istri saya, biar bisa ibadah kepada Allah, biar bisa menyekolahkan anak saya, untuk biaya pendidikan anak saya, biar menjadi anak yang ngerti, ya, yang ngerti perintahnya Allah, ngerti berbakti kepada kedua orang tua. Maka usaha jenengan itu ketoke amal dunya, tapi sekaligus menjadi amal akhirat, karena tujuannya untuk mencari ridhonya Allah. Tapi kalau dia itu berusaha hanya untuk kemewahan dunia, hanya untuk gaya-gayaan, untuk kemewahan, maka ya cuma dapat itu saja. Ya, cuma dapat itu saja, tidak dapat yang lain, tidak akan dapat yang lain. Makanya dalam hadis itu begitu, pirang-pirang amal dunia tapi diniati untuk mencari ridho Allah, akhirnya menjadi amal akhirat. Dan pirang-pirang amal ketoke amal akhirat, mergo salah niat, menjadi sia-sia amal dunia saja. Ya apa contohnya amal akhirat terus sia-sia menjadi amal dunia tok. Ya misalnya pergi ke masjid, aku tak mau klambi sing anyar, wong-wong cek ro klambi ku larang. Misalnya terus mari ngono budal nang masjid. Ya tujuannya cek didelok wong tok. Ya cuma dapat itu saja. Ya, tidak dapat pahala dari Allah. Ketoke salat tapi mergo salah niat, maka menjadi bukan amal akhirat lagi, tapi kepengen didelok wong tadi, ingin memperlihatkan apa itu mahalnya pakaian yang dipakai tadi. Maka nampaknya amal akhirat tapi menjadi amal dunia saja. Sedekah korek nang masjid tak ketok nih, nek aku wong dermawan. Itu ketoke sedekah. Tapi mergo cek diarani wong dermawan, ini menjadi amal dunia saja. Gitu ya. Jadi makanya kita itu harus teliti dengan niat kita ini, dengan niat kita. Ya, maka di dalam sebuah kitab itu dikatakan begini: man amila li ajlin nasi fahuwa syirkun, wa man tarokal amal li ajlin nasi fahuwa riyaun. Barang siapa yang beramal karena ingin dilihat manusia, itu termasuk kategori syirik. Sebab kepengen didelok menungso, gak kepengen didelok Allah, berarti sudah meniadakan Allah. Itu syirik. Tapi barang siapa meninggalkan amal juga karena orang, meninggalkan amal karena orang, fahuwa riyaun, iku jenenge riya. Wangel gitu. Ya apa caranya? Wangel iki fahamane. Jadi ngeten.
jenengan nanggone masjid supaya didelok wong, supaya dianggap wong ahli ibadah, iku jenenge amal krana menungso kepengin didelok menungso, fahuwa syirkun, iku termasuk kategori syirik. Mergo gak kepengin didelok Allah tapi kepengin didelok wong. Paham ya? Terus barang siapa meninggalkan amal karena orang, itu riyaun. Contohnya jenengan biasa sholat jamaah ke masjid, sholat jamaah nang masjid budal awal nang masjid, dadakno ono sing komentari, ya mesti ae saiki aktif nang masjid utangnya akeh, misale usaha lagi bangkrut, makanya kok nang masjid terus akhirnya dia memutuskan nek ngono gak nang masjid aku daripada diomeli wong aku nang masjid kira mergo aku bangkrut. Dia berhenti dari amal karena dikomentari orang, itu riya namanya. Repot toh urusan hati. Amal karena manusia juga syirik, meninggalkan amal karena manusia juga riya. Lah sing bener kepiye? Wes aku nang masjid niatku anjene ndelok ridane Allah. Terserah awakmu komentar ya apa. Aku tetep nang masjid. Lho ngono. Iku jenenge gagah niate. Niate gagah itu. Ya terserah awakmu komentari aku ngene, sak karepmu. Wong aku gak ndelok apa-apa nang masjid. Bener-bener ndelok ridane Allah. Masjid dirasani koncone tetep nang masjid. Nah, gitu nggih. Jadi ya gak krono kepengin didelok wong, ya gak krono dikomentari wong, tapi betul-betul dia melakukan amal itu karena Allah. Ini penting ya, ini penting. Wonten lho yang kadang-kadang dikomentari terus akhirnya leren. Wonten lho. Nah ini jangan, ini termasuk dari Imam Al-Ghazali, iki riya ini. Jadi nglakoni kepengin didelok wong iku syirik, terus ninggal amal mergo dikomentari wong iku riya. Jadi begitu. Makanya harus kita tata hati, ya harus kita tata. Kalau memang sudah berniat ibadah, ya sudah niat ibadah karena Allah. Didelok wong gak didelok wong tetep budal. Komentari wong gak dikomentari wong aku tetep budal. Itu jadi bukan karena orang, kita ibadah ini karena Allah. Jadi ayo ditutup bareng-bareng. Sebab kadang-kadang urusan hati ngeten iki angel kadang-kadang nggih. Wonten sing ditanggung-tanggung sambil jalan barangkali ada yang tanya, monggo Bu, ada itu. Dibantu Mbak Yasin, Bu, ada yang tanya, monggo. Sambil jalan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai riya. Selama ini yang saya dengar bahwa orang yang melakukan sesuatu kebaikan tetapi diceritakan ke orang itu namanya riya. Tapi saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa apa yang dilakukan dalam kebaikan kemudian ingin dilihat orang itu adalah syirik. Ya, ini yang saya bingung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Imam Al-Ghazali itu membuat definisi seperti itu. Nah, jadi termasuk riya itu amal yang diceritakan itu termasuk macamnya, ya, termasuk amal yang diceritakan manusia itu ya. Artinya begini, jadi artinya amal yang bukan karena Allah itu adalah riya. Tapi Imam Al-Ghazali kalau apa itu ingin dilihat manusia,
itu riya yang sudah masuk tingkatan syirik. Ya, Imam Al-Ghazali sampai ngoten. Iku ya riya, tapi tingkatannya wis dhuwur iku. Wis mlebu definisi syirik itu. Imam Al-Ghazali mengatakan. Jadi sama-sama riyaknya, nglakoni kepengin didelok wong ya riya, termasuk nyerita nemu riya, terus ninggalno amal mergo komentari wong ya riya. Cuman Imam Al-Ghazali mengatakan sing didelok wong mau riya sing wis maksudnya wis masuk definisi syirik karena dia wis gak butuh dilihat Allah, begitu loh nilai syiriknya di situ. Itu Imam Al-Ghazali itu ngelompokkan begitu ya, saking bahayai gitu. Nah yang meninggalkan tadi itu riya, ya riya biasa gitu maksudnya, tapi itu sampai diarani syirik, terus masuk tingkatan syirik itu. Soalnya kepengen didelok wong, gak butuh didelok Allah, berarti kan meniadakan Allah gitu. Itu masuk kelompok syirik gitu. Imam Al-Ghazali ngoten. Saking hati-hatine ngoten. Oke. Jadi seperti itu, termasuk diceritakan itu juga begitu. Ya padha wae ya. Jangan sampai amal itu terus dicerita-ceritakan atau diunda-tunda. Oh, macet itu termasuk aku sih melok itu. Coro aku gak tandang lu gak ngadeg masjid itu. Aduh, ini bahaya ini. Eman nih. Ya. Jadi jangan sampai dikotori. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Kunu, jadilah kalian qawwamina, para penegak bil qisti, dengan keadilan. Jadilah kalian itu penegak keadilan. Syuhada Allahi, menjadi saksi-saksi bagi Allah. Walau ala anfusikum, walaupun atas diri kalian sendiri. Awil walidaini, atau kepada kedua orang tua, wal akrobin, dan kerabat. Iyakun, jika ada, walaupun ada orang yang tersangkut hukum tadi itu, gonian orang kaya, au fakiran, atau orang fakir. Fallahu, maka Allah aula, lebih utama, lebih tahu akan hikmahnya bima terhadap gonian au fakiron. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti al hawa nafsu, antakdilu, untuk kalian berbuat adil. Wa intalwu, dan jika kalian memutarbalikkan fakta, au tu'ridu, atau kalian berpaling dari keadilan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, karena dia adalah bima, dengan apa yang tak maluna kalian kerjakan, khobiron, maha teliti. Maha teliti. Ayat ini menyuruh kita, menganjurkan kita supaya orang-orang yang beriman itu menjadi penegak-penegak keadilan dan menjadi saksi-saksi yang adil, ya. Sampai teng mriki dilanjutaken, walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri kalian sendiri harus berbuat adil. Awil walidaini, atau hukum itu berkaitan dengan kedua orang tua. Kalau itu menyangkut hukum negara loh ya. Ya. Misalnya dia itu menjadi hakim, ternyata yang melanggar itu orang tuanya sendiri. Ya tetap sesuai dengan aturan keadilan, gitu Pak ya. Wal akrobin, walaupun itu kerabat sendiri, ya. Tapi sulit kan dilakukan ini, sulit ya. Ya, hukum kita ini masih sebatas apa ya? Kalau kantor pengadilan di mana-mana ada, tapi keadilan belum bisa ditegakkan, ya. Belum bisa ditegakkan. Kita sudah sering tahu lah kalau ada kasus-kasus yang terkait dengan orang-orang tertentu, misalnya ya, terkait dengan orang-orang tertentu pemegang kekuasaan, hukumnya cenderung dibelit-belitkan dan bahkan dibuat alibi lain dimunculkan supaya lupa dengan masalah yang ini. Gitu. Di negeri kita yang sering begitu.
Sementara hukum yang terkait dengan rakyat kecil ditegakkan. Nah, ini nggak benar ini. Nggak benar. Ya, padahal di dalam Al-Qur'an itu walaupun kepada diri kalian sendiri, walaupun kepada kedua orang tua, walaupun kepada kerabat sendiri. Contoh orang yang berbuat adil dan menegakkan keadilan itu siapa? Rasulullah. Rasulullah di hadapan para sahabat, ya, diperdengarkan oleh sahabat, ya, apa itu? Wallahi lau saraqat Fatimah laqata'tu yadaya. Demi Allah, wahai anakku Fatimah, jikalau kamu mencuri, kamu pun juga akan aku potong tangan kamu. Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah menegaskan kepada anaknya sendiri yang bernama Fatimah, demi Allah, jikalau anakku Fatimah pun juga berbuat mencuri, ya, akan aku potong juga tangannya. Itu Rasulullah. Makanya ayatnya kan walaupun kepada kedua orang tua, walaupun kepada kerabat. Ya, kalau itu tuh sudah menyangkut hukum, ya sudah diberlakukan. Iyakun gonian au faqiran, walaupun orang yang tersangkut hukum itu orang kaya atau orang fakir, fallahu aula bihima. Ini dalam sebuah riwayat dikatakan ada kasus yang dilakukan oleh antara orang kaya dan orang fakir, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, hati Rasulullah itu cenderung mau berpihak kepada yang fakir. Ya, pandangan Rasulullah, nggak mungkin lah orang fakir ini berbuat dolim kepada orang kaya. Apa yang dibanggakan dari orang fakir ini? Jadi Rasulullah cenderung akan memenangkan yang fakir ini, ya, karena perhitungannya begitu. Lalu ayat ini turun, baik yang berbuat salah itu orang kaya atau orang fakir, maka hukum tetap ditegakkan. Sebab misalnya kalau Rasulullah itu memenangkan yang fakir, pasti orang yang fakir itu, wah, kalau begini berbuat salah lagi aja. Toh nanti Rasulullah pasti membela yang fakir. Lah kan begitu nanti. Begitu. Jadi ya belum tentu yang kaya itu yang salah. Kan belum tentu kan. Bisa-bisa yang fakir yang salah. Gitu. Ya, tapi ya nggak tahu ya, di Indonesia ini kayaknya apa hukumnya terbalik apa ya? Kalau ada mobil sama sepeda kok pasti mobilnya yang disalahkan, walaupun bener. Jadi produk sanksi aku. Ya apa itu? Ya apa mobil salah. Padahal aslinya yo sing salah itu yo sing sepedaan mau. Mau nyalipe kadang slowedot ngono. Dok ngarepe mobil kadang-kadang ngempot ngono terus misalnya kesenggol, jatuh. Itu kalau berurusan itu mesti mobil ya salah. Enggak tahu nih. Ini dari mana ini? Padahal di sini baik yang kaya atau yang miskin. Kalau sudah berhadapan hukum ya sudah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang. Apa mana ada sepeda ongkel karena mobil ya jelas salah mobil ya, sepeda motor ya mobilnya salah, gitu loh. Nah ini ya. Fala tattabi'ul hawa, maka jangan kamu mengikuti keinginan hawa nafsu antak dulu untuk kalian berbuat adil. Jadi urusan keadilan itu ya jangan sampai dipengaruhi oleh hawa nafsu keinginan kita. Tapi ya fakta. Wa intalmu itu, dan jika kalian memutarbalikkan fakta atau kalian berpaling dari keadilan, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah itu terhadap apa yang kalian lakukan khabirun, maha teliti. Jadi tentang keadilan ini apa itu di negara kita ini masih sangat sulit
Nah, ini lagi marak-maraknya tilang elektronik. Nah, sekarang polisi itu morak-marik wis nggawa monitor, Pak. Sepedanya atau mobilnya itu sudah lengkap dengan kamera CCTV, Pak. Jadi yang walaupun ono sing melanggar itu polisi saiki wis gak nyekel, Pak. Wis engko karek nyetel CCTV-nya aja. Terus surat tilangnya kok dialamatno ya plat nomor tadi itu yang berhasil ditangkap oleh layarnya tadi. Itu sudah terjadi ya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa lebih berbuat adil kalau berdasarkan ini loh CCTV. Langko isok maneh misale ono sepeda tertangkap nomor polisi ini. Setelah dilacak, kok anakku ya ojo tilang deh. Isok maneh. Padahal wis dibuat seperti ini ya isok ae berbuat tidak adil itu. Okay? Bisa saja. Memang kalau nomor satu itu orangnya. Nomor satu orangnya, okay? Api kaya apa aturan, baiknya kayak apa alatnya. Tapi kalau hatinya seseorang itu belum bisa berbuat adil, ya tetap ada saja cara yang akan direkayasa demi untuk supaya lepas dari jeratan hukuman tadi. Gitu loh. Okay? Jadi saiki hati-hati. Bedaan gak usah melanggar. Melanggar sampai kena rekam CCTV, surat tilangnya di alamat dong. Gitu ya. Ternyata dilacak-lacak, jamaah Rodotul Falah gitu ternyata ini. Wah, ini juga menyebarkan nama masjid tadi. Melanggar ini. Marbot masjid Rodotul Falah ternyata ini. Wah, tak mirip siapa ini? Diurus bisa. Ketua yayasan siapa ini? Harus bertanggung jawab ini. Jadi mudah-mudahan alat itu bisa berbuat adil. Tapi ya kembali lagi kepada orangnya. Sampun nggih? Ada lagi yang ditanyakan? Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Setahu saya itu dosa yang tidak terampuni. Nggih. Dosa yang menyebutkan Allah. Allah, nggih. Tapi kata syirik kan tidak begitu. Nggih. Ini apa? Nggih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syirik itu ada dua macam. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Kalau syirik jali itu syirik paling dukur dewe, menyembah selain Allah. Itu syirik jali, Pak. Jelas itu, menyembah selain Allah. Terus yang kedua syirik khafi. Syirik khafi itu syirik samar-samar. Gitu nggih. Syirik yang samar-samar, mergo perkataan mungkin, mergo perbuatan, akhirnya masuk syirik khafi. Kayak tadi itu, amal tadi itu masuk syirik, tapi bukan yang syirik jali, Pak. Syirik khafi, karena ingin dilihat manusia. Tapi dheweke sik tetep nyembah Allah, gitu loh. Cuma amale kok ingin dilihat manusia. Yang jenenge syirik khafi. Ya. Ya syirik jali itu sing gak iso diampuni, nyembah selain Allah. Iku wis jelas iku wis. Ya, jelas-jelas syirik dan itu tingkatannya besar. Kalau syirik-syirik khafi banyak, Pak. Jenengan ngomong ini misalnya. Sama nanggone dokter iku lho. Mandi dokter iku. Cospleng aku rono priksa pisan tok lho waras. Iki wis syirik, Pak. Lho sing ngekeki waras berarti dokter iku. Nah, padahal tujuannya jenengan lak mboten rotul. Tujuannya lak mboten wonten dah. Jenengan gesek nyembah Allah. Tapi omongane kok iso menjurus rono. Dokterku mandi nek ngekeki resep. Waras aku langsung. Nah iki wis masuk syirik khafi, Pak. Jadi kata-kata yang tidak disengaja yang itu mengarah kepada kesyirikan. Gitu loh, Pak. Nah, sing syirik jalimu ya itu tadi menyembah kepada selain Allah. Itu syirik jali. Iki dosanya yang tidak diampuni. Gitu nggih. Sampun nggih. Nggih, jadi mudah-mudahan
kita bisa menata hati kita Bapak Ibu dalam beribadah nggih. Jadi betul-betul biar ibadah ini ya jadi amalan dunia yang juga sekaligus menjadi amal akhirat. Gitu nggih. Mudah-mudahan bisa istiqomah kita ngaji seperti ini. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.